Perbandingan DNA Bab 494. Ketika pimpinan membuka mulutnya, Tamara segera beraksi, dan tak lama kemudian, kamar kecil wanita terdekat tidak bisa dipakai, termasuk lalat pun tidak bisa masuk. Arila sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa bicara lagi. Menurut kepribadian Carson, Arila tidak tahu apa lagi yang ingin dia lakukan. Hasil akhirnya Tuan Carson tetaplah menang dan masuk ke toilet wanita bersama dengan Arila. Di pintu toilet, tulisan perempuan ditulis dengan huruf besar dan sekilas terlewat di mata Carson, tetapi dia tidak malu sama sekali. Wajahnya tebal, tetapi Arila sangat pemalu. Berdiri di pintu dengan gerakan memutar, dia tidak mau masuk. Itu kamu biar menungguku di pintu saja, aku biar masuk sendiri, kata Arila. Carson menatapnya dan berkata, apakah kamu ingin aku membantumu? Arila terdiam. Pria ini mengancamnya, benar-benar ingin memukul pria ini. Dengan kejam dia memukulinya hingga ibunya tidak bisa mengenal dia. Mungkin dia baru akan sadar apa artinya tidak enak hati. Hanya mengambil secangkir air seni untuk pengujian, tidak perlu menyusahkan Direktur SS. Arila menatapnya dan mempelototinya. Selain mempelototinya, Arila tidak ada cara lain. Banyak hal dia mengatakan mau bagaimana, Carson akan mengikutinya. Tetapi hal seperti hari ini, Carson tidak akan membiarkannya. Arila memasuki ruangan toilet. Carson juga mengikutinya, mengatakan dia akan membantunya. Dia masih memiliki tangan dan kaki, tidak perlu bantuan Carson. Dalam hati Arila menggerutu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Arila hanya bisa mengalah. Saat ini belum jelas apakah dia mengandung anak. Carson sudah gugup. Arila sudah membayangkannya. Jika dia benar-benar hamil, dia takut makan pun dia akan disuapi oleh Carson. Maka hidupnya mungkin lebih berharga daripada harta nasional. Akhirnya Carson yang membantu Arila. Arila pemalu dan pipinya merah. Carson masih seperti tidak terjadi apa-apa. Urin yang digunakan untuk pengujian semuanya dibawa olehnya. Dia juga tidak merasa jijik. Dokter yang memeriksanya sangat terkejut. Aku telah bekerja di bidang ini selama 30 tahun. Dan aku benar-benar belum pernah melihat inisiatif suami untuk membantu istri. Dia telah melihat banyak pria menemani istrinya ke rumah sakit untuk diperiksa. Tetapi mereka paling banyak hanya datang untuk melakukan pembayaran dan tidak pernah melihat kesediaan untuk membantu istrinya. Arila menunduk dan tidak berani menatap dokter. Carson berkata, dokter, tolong bantu kami periksa dulu. Dokter tersenyum dan berkata, Anda duduk dan menunggu sebentar. Hasilnya akan segera keluar. Arila, jangan khawatir. Carson menggandeng Arila dan duduk di sebelahnya. Dia tahu dia gugup. Dia terus memegang tangannya. Denganmu, aku tidak akan pernah khawatir, kata Arila duduk di sebelah Carson. Dengan dia di sisinya, tangannya dipegang oleh Carson. Dia merasa lega. Hasil tes keluar dengan sangat cepat. Dokter tersenyum dan berkata, Tuan Carson, Nyonya Carson, selamat. Nyonya Carson hamil. Untuk waktu yang lama, Arila tidak percaya apa yang didengarnya di telinga. Jelas bahwa sebelum hasilnya keluar,
sudah diketahui bahwa 9 dari 10% hamil. Tetapi ketika dokter memberitahu mereka langsung, rasa yang dirasakannya itu berbeda. Arila masih ingat bahwa ketika dia hamil Arila kecil, karena khawatir dia melakukan kesalahan, pertama-tama memeriksanya dengan alat tes kehamilan dan kemudian mengkonfirmasi ke rumah sakit. Dia selalu sendirian. Carson tidak tahu dan tidak pernah menemaninya. Sementara di saat dia terbenam dalam kegembiraan kehamilannya, dia diminta oleh kakek Tancaya palsu untuk meninggalkan Carson. Ketika itu, seperti langit biru bersamaan dengan petir menyambar di kepalanya. Dia bahkan tidak sempat untuk menyampaikan kabar baik kepada Carson. Hari ini berbeda. Carson memegang tangannya sambil menunggu hasil. Ketika dokter mengumumkan hasilnya, dia sangat antusias. Carson langsung menariknya ke dalam pelukannya. Mereka akan memiliki bayi lagi. Tidak peduli apakah anak mereka laki-laki atau perempuan, Carson selalu ada untuknya. Mereka menantikan kedatangan anak itu. Mengangkat kepala, menatap mata Carson yang lembut, Arila menggerakkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu. Carson berkata di depannya dengan suara rendah dan seksi. Arila, kali ini tolong percayalah kepadaku. Arila menganggukkan kepalanya. Ya, aku selalu percaya padamu. Dia tidak pernah meragukan kemampuan Carson, tidak pernah tidak percaya kepada Carson. Apa yang terjadi dulu adalah orang-orang yang merencanakannya secara diam-diam. Mereka berada di tempat yang terang, sehebat apapun tidak dapat menghindari apa yang telah terjadi. Setelah memastikan hamil, dokter memberi Arila pemeriksaan rutin dan mengajukan beberapa pertanyaan privasi. Arila tidak bisa mengingatnya sama sekali. Carson lebih jelas daripada dia. Ketika dokter bertanya, dia hampir menjawab dengan lancar semua pertanyaan itu. Dalam perjalanan kembali, Arila terus memandang keluar jendela dan malu untuk melihat ke arah Carson. Dia selalu berpikir Carson adalah pria yang melakukan hal besar. Tetapi dia tidak berpikir, dia bahkan ingat periode fisiologis dan ovulusinya. Khususnya saat dokter bertanya kapan mereka terakhir kali berhubungan badan, Carson dengan sigap melaporkan tanggal pastinya. Pada saat itu, Arila merasa kesal dan jika lantai memiliki celah, dia mungkin akan masuk dan bersembunyi untuk sementara waktu. Ketika Arila sedang berpikir, Carson menggapai pinggangnya dan suaranya yang rendah terdengar di telinganya. Berbalik dan tatap aku. Arila tidak bergerak, berpura-pura tidak mendengarnya. Carson menggerakkan tangannya dan menempelkannya di perutnya yang masih kencang. Sayang, beritahu ayah, apa yang membuat ibumu malu? Aku tidak malu. Arila tidak ingin terlihat olehnya, tetapi ketika dia berbicara, wajahnya bahkan semakin merah. Carson berkata lagi, sayang, ibumu berbohong. Kamu tidak boleh belajar darinya ya. Carson tersenyum dan menatapnya dan berkata, sudah mau jadi ibu dari 2 anak, kenapa masih malu? Arila bergumam, apakah kulit semua orang setebal kamu? Muka tebal bukankah bagus? Kata Carson. Arila tidak bercanda lagi dengannya, tetapi mulai membahas masalah sebenarnya. Carson, jangan memberitahu keluarga tentang kehamilanku dulu. Kamu jangan khawatir, Rila akan menerima adik laki-laki dan adik perempuannya, kata Carson. Carson tahu apa yang dikhawatirkan oleh Arila.
Bagaimanapun juga, jangan katakan dulu. Rila baru saja kehilangan abang hasilnya. Dan jika dia memberitahu dia bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuannya datang untuk bersaing dengannya, dia pasti tidak akan menerima. Arila harus memberitahu Rila dulu. Tidak peduli berapa banyak adiknya, ayah dan ibu tidak akan mengurangi cintanya, sehingga dia tetap bisa merasa nyaman. Mobil baru saja berhenti di pintu. Carson menerima telepon dari Henry. Carson membiarkan Arila kembali lebih dulu. Dia bergegas kembali ke SS. Henry baru-baru ini meminta orang untuk melacak lelaki misterius itu. Jadi, ketika dia menelpon, Carson tahu pasti ada berita yang berhubungan dengan lelaki misterius itu. Ternyata, sesuai yang dipikirkannya, cukup. Sebelumnya Henry telah menemukan rambut pria misterius itu di tempat di mana pria misterius itu pernah tinggal sebelumnya, membawanya untuk dites DNA. Dan sekarang mereka dapat yakin 100% mengkonfirmasi bahwa orang misterius itu adalah ayah Arila dan Ferdian, Fernando.